Oke, halo semuanya dan sorry banget gue harus nge-reschedule dan ngubah format interview kita karena ya kita tahu kasus Omicron lagi naik dan kebetulan gue juga positif dan akhirnya gue harus isoman. Tapi ya udah mau gimana lagi? Yuk kita mulai yuk interviewnya. Gua KD Chandra, gua baker dan owner dari Nostrala Artisan Bakery di Jakarta. Gue Jocelyn, gue baker atau chef dan owner dari baking brand. Jujur gue bukan dari keluarga yang Cina banget gitu ya. Atau orang ngomongnya Cina toto gitu ya. Mungkin Jocelyn lebih toto daripada gue gitu loh. Karena basically bapak gue orang Jawa, bapak gue Jawa, emak gue orang Jakarta. Jadi dulunya Cina, tapi gue bukan yang Cina banget gitu, enggak. Jadinya kayak Cincia ya tetap ngerayain, cuma nggak yang sampai gimana banget gitu. Paling cuma kumpul-kumpul makan, ya paling kalau gue pas masih kecil sih Cincia artinya ya nyari duit gitu. Kayak setahun sekali gue dapet duit banyak nih gitu. Tapi kalau sampai sekarang sih ya gue juga ngerasa ya nggak sampai yang bukan something yang gue celebrate sampai yang gimana banget itu nggak terlalu sih sebenarnya sih. Itu Cincia basically kayak kalau orang buat orang Islam tuh kayak tahun baru kali ya. Kalau tahun baru Islam ya sini tahun baru Cina. Lebih equal sama Lebaran nggak sih? Lebih ya equal sama Lebaran. Iya kok gue ngomong puasa sih goblok. Ya itu maksudnya Lebaran. Jadi kayak tahun baru Islam ini tahun baru Cina gitu kan. Kalau sekarang sih gue udah nggak begitu merayakan semenjak gue kerja, semenjak gue kuliah di luar gue udah nggak ngerayain banget. Cuma waktu kecil tuh, pertama karena bonyok gue Cina Medan, terus yang kedua karena Buddha dan Buddhanya totok banget. Jadi tuh agama dan budaya yang jadi satu di satu perayaan. Benar. ekstrim banget. Jadi nyokap gue tuh seminggu sebelum Cincia tuh bakal kayak ke ITC ya, beli spray, beli kolor, beli mini set buat anak-anaknya, baju tidur semuanya baru sama baju baru anggap untuk 3 hari pertama Cincia, ekstrim. Udah nih persiapan, udah kan. Malam pembantu tuh sibuk bersihin rumah kayak mau cengin sana sini yang kayak tadi ya berdebu setahun kagak lu apa-apain, kenapa malam ini lu peduli gitu kan ya boy gitu deh. Tuh kita makan gede tuh selalu. Jadi biasanya nyokap gue masak hotpot karena nggak ribet, dia cuma perlu masak kuah satu macam terus saya beli topping gitu kan. Tapi kalau teman-teman gue yang lain yang gue tahu mereka ada yang beli lauk, ada yang nyokapnya masak lauk 8 macam, 7 macam lah, 7 dan 8 angka hoki yang kayak gitulah. Terus kita tuh nggak tidur tuh, kita bantu beberes rumah, ganti spray. Terus malamnya bonyok gue tuh bakal sembayangnya yang agak beda dibanding hari-hari biasa. Mereka tuh kayak di depan rumah, depan pagar tuh di jalan umum, mereka tuh kayak gelar meja, terus udah kasih kayak apa ya, sesajen barang sembayang gitu. Gimana sih, makanan-makanan vegetarian, buah-buahan gitu kan. Terus bokap gue tuh biasa nyalain dupa, kita ngomongnya hio ya, dupa tapi yang tebel, lu tau yang tebelnya kayak paha gede banget, yang dinyalain malam sampai pagi tuh masih nyala. Satu komplek tuh kan ya Cina-Cina semua, jadi kayak asupan aja udah kayak kebakaran hutan sampai paginya gitu. Jadi kayak lebih kayak kekeluargaan dan itu beberapa excited banget karena apalan dan terjadinya tuh kayak setahun sekali doang. Tiap pagi dapat duit banyak banget, terus kayak tiap malam, hari pertama malamnya tuh gue manci gue sama adek gue tuh bakal kayak ngeluarin duit seharian, kayak lu dapat berapa, kok gue cuma segini, kami kok kita cuma ya kayak malah ngebandingin gitu, tau gak sih. Ya goblok aja sih, maksudnya lebih ke nostalgia masa kecil dan kekeluargaannya tuh dapet banget gitu setiap Cincia gitu. Malam ini nih, ini kan malam sebelum Cincia, bahasanya tuh apa ya, sacapme ya. Ini sacapme. Biasanya lu pasti spend waktu sama keluarga lu, makan di rumah atau lu makan di luar. Ini aja gue gak even ketemu nyokap gue karena ya besok kita dagang ya dia ya. Udah gak peduli lagi. Kecinaan gue udah mulai luntur nih, mata doang sipit. Gitu. Ya maksudnya sekarang fokusnya ya kerja. Waktu kuliah di Australia juga kayak gak ada yang peduli lagi. Gak ada yang peduli lu Cincia atau orang-orang bule Natal aja pada kerja gitu loh. Kayak prioritasnya apa jadinya.
cuma sebagian kecil aja kan kalau di ibaratnya lu di Melbourne Sydney gitu ya, kayak cuma sebagian kecil di Chinatown gitu loh, nggak yang sampai satu downtown kayak gitu. Kagak minoritas kita mah di situ gitu. Benar. Kalau menurut gua tahun baru Imlek itu lebih ke cultural. Kalau Natal tuh lebih ke keagamaan ya. Terus satu cultural, satu lagi kayak religion gitu loh. Jadi kayak bukan sesuatu hal yang bisa dibandingin apple to apple sih gitu. Tapi sebelum pandemi itu biasa tuh ada sih makanan tuh nggak mesti yang harus Chinese itu tuh nggak. Basically kan makanan itu kan cuma simbol untuk barengan aja gitu loh, kayak simbol untuk kumpul aja gitu. Kayak masa lu ngumpul nggak ada makanan kan nggak lucu gitu loh. Jadi nggak mesti Chinese food, nggak mesti apa. Kalau gue biasa sih ya jarang gue makan di luar, biasa gue ngumpul di rumah siapa gitu. Biasanya rumah kakak paling tua ya Jos ya. Iya, keluarga paling tua. Kalau misalkan biasanya rumah orang tua. Misalkan kalau misalkan dulu ada oma gue di rumah tua, ke rumah oma gue. Kalau misalkan oma opa udah meninggal, ke rumah kakak yang paling tua. Kakaknya nyokap gue yang paling tua gitu. Atau biasa dari pihak laki-laki yang paling tua. Katanya biasa pihak laki-laki, benar. Gitu. Jadi harus ke rumah. Jadi ibaratnya yang muda tuh sungkem sama yang tua gitu loh, kayak sama tahun baru kos, sama tahun baru gitu. Ibaratnya gitu. Gitu sih. Terus kalau makanan yang pasti ada setiap Sinja di keluarga gue tuh rendang sih. Gue juga bingung, rendang sama spaghetti bolognese. Kenapa aja? Gue bingung. Kampung banget ada gitu kan. Spaghetti bolognese sama anak SD. Karena kan banyak anak kecil ada spaghetti bolognese. Itu selalu ada spaghetti bolognese. Yang bikinnya bahkan nggak pakai tomat kali, yang pakai saus tomat ABC gitu. Spaghetti bolognese ala mak-mak gitu loh. Jadi kayak rendang sama rendang tuh ada, spaghetti bolognese. Tapi kan diganti, kadang ada makanan spatula. Betul. Sudah apa aja sih? Itu makanan gereja, coy. Iya. Makanan biasa dijual habis gerejaan gitu. Itu nggak ada sinca aja. Biasa pada potluck juga kan masing-masing, kayak mak gue biasa bawa apa, dia biasa bawa apa gitu. Si tuan rumah nyiapinnya pasti lebih banyak lah. Gitu. Tapi yang pasti ada itu spaghetti bolognese sama rendang itu pasti ada sih. Jadi orang Cina tuh ada peribahasannya, kayak nian yoi, artinya kayak tiap tahun ada. Gila. Itu saya ikan kan. Tiap tahun ada ikan, tapi itu sebenarnya kayak keberuntungan. Itu ngebawain lu tuh kayak hoki. Intinya kalau Cina tuh puter-puter ujung-ujungnya duit aja. Gitu. Ujung-ujungnya duit. Lu pengen kaya, gue pengen lu kaya, gue pengen gue kaya, yang kayak gitu tiap tahun. Jadi ikan tuh melambangkan keberuntungan. Makanya kenapa kan dulu bilang ada bandeng. Walaupun bandeng agak jawir sih ya. Iya. Biasa orang kayak ya kerapu lah gitu, kakap gitu ya, nggak bandeng. Itu kan ibaratnya kan kayak part of my people gitu loh. Meskipun gue nggak kira-kira amat gitu. My people tuh apa ya? Gua orang. Gua orang. Bagian dari gua orang. Bagian dari tradisi gua orang gitu. Jadinya kayak gue harus terus diterusin sih. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau lu, Jos? Kalau gue, walaupun gue berasal dari keluarga Cina yang sangat totok, tapi gue ngerasa kayak untuk ngelanjutinnya nanti kan lu nggak bisa sendiri. Ya lu butuh lingkungan yang sama-sama mau ngejalanin itu, ya itu kayak saudara-saudara lu dan sepupu lu gitu kan. Pertama sepupu gue di Medan, yang di Jakarta pada kekristenan gitu, jadi yang kayak mungkin buat mereka ini juga nggak menarik gitu, mereka lebih kayak heboh ngerayain Natal dibanding ngerayain Sinca. Sekarang nih jatuhnya kita ngerayain Sinca hanya karena kita masih punya nenek dan orang tua kita gitu kan, tapi mungkin by the time nanti orang tua kita udah nggak ada dan sisa kita doang, buat ngejalanin itu berat karena apa ya, gue di umur segini aja gue udah berhenti ngerayain jatuhnya gitu, kayak gue masih mau tapi kan nggak bisa sendiri, ini kan harus kayak keluarga besar gerak bareng gitu kan. Kakak gue udah pasti nggak ngerayain, adik gue di Solo kagak ngerayain kayak gitu, laki gue orang Batak kagak ngerayain. Jadi gimana, pengen maunya sih bisa supaya anak lo kagak apa ya, nggak basi-basi amat, nggak bisa bilang whitewash nih, nggak whitewash, cuman kayak nggak lupa sama rootsnya lah. Nggak lupa sama rootsnya, iya. Nggak lupa gitu. Sama rootsnya lah.
Gak gampang. Lingkungannya harus kayak masa gini loh, kayak lu harus tinggal di satu lingkungan yang bener-bener kayak secina itu untuk apa ya, untuk ngejalanin itu terus. Ya. Kalau misalnya kayak lu tinggal tuh kayak gue nggak tahu ya di Bekasi ada orang Cina atau enggak, tapi harusnya ada. Tapi let's say kayak lu tinggal di Bekasi pojok yang nggak ada orang Cinanya. Terus untuk lu ngerayain Imlek lu harus nyetir let's say kayak 40 km ke Tangsel yang isinya Cina Benteng saudara lu semua. Mager gitu kan. Jujur kalau gue sih gue kagak usah, mendingan udah gue ganti ras lah. Gimana sih? Gue nggak mau ngerayain Cinca buang bensin. Gitu Ganti ras. sih. Lu kalau ganti ras mau ganti ras apa sih? Gue pengen jadi mau jadi orang gue pengen Jawa jadi hitam aja. sih. Mau jadi apa? Gue pengen jadi orang hitam sih. Gue pengen jadi orang hitam. Mau jadi orang Jawa aja. Tapi itu cuma orang Jawa bisa jadi presiden, gimana dong? Yang lain gak bisa. Lalu. Jadi thank you banget KD, thank you banget Ci Jocelyn. Thank you. Udah ngeluangin waktu, sorry kalau kemarin. Bye, thank you. Hmm. Santai. Thank you banget ya. Oke, Terus bye-bye. closingnya Apa ini kali ya, apa gongsi facai gitu ya, apa sih? Anjir, jangan please. Oh. Kong si pakai ampun nalaising ya. Halo, ada jangan. Udah, nah itu direkam langsung, di-cut yang tadi itu. Udah Langsung. Udah gue rekam. Oke. Sip, thank you banget gengs ya. Thank you. Sorry banget. Thank you, Dio. Apa semua ya? Oke, ya Yo. cepet sembuh, sehat semuanya. Cepet Thank sembuh, you. Dio. Bye. Bye. Thank you. Deh.